Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiqa amdadillahi wa rahmatihi wa risabati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa nakhusu bidhikri li musannif hadal kitab usulihi wa buru'ihi wa nafa'na bi ulumihi fid dawrin wa ila hadha nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pagi ini Allah memberikan kekuatan kepada kita bangun, kemudian kita penuhi panggilannya salat subuh bil jamaah, yang mana keutamaan salat subuh berjamaah sangat luar biasa. Salawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga besok di yaumil qiyamah kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung, yang beroleh syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pengajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kitab karangan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ulama Indonesia yang keilmuannya diakui oleh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menceritakan masih pasal yang menjelaskan tentang kecintaan dan kerinduan generasi salaf, baik sahabat ataupun generasi-generasi setelahnya. Terakhir Abdullah bin Umar, ketika beliau pernah diuji sakit, kakinya lumpuh mati rasa, kemudian disarankan kepada beliau untuk menyebut orang yang paling dicintai. Maka beliau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan penuh perasaan dan kecintaan, seolah-olah Nabi Muhammad ada di hadapannya. Sudah sangat lama tidak berjumpa, dipanggil dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Fantasyarat, ya, maka kemudian sakit kakinya sembuh. Kemudian kisah berikutnya, walamma ihtadara Bilalun radhiyallahu anhu nadat imra'atahu. Walamma ihtadara Bilalun, ketika sahabat Bilal bin Rabah
itu dalam keadaan hadarul maut, ya ini dalam keadaan mendekati ajal kematiannya. Nada imra'atahu, ya, beliau kemudian memanggil daripada istrinya. Wahzurna wahusna, istrinya melihat Bilal dalam keadaan yang lemah, tidak berdaya. Istrinya mengatakan, wahusna, betapa sedihnya diriku, betapa susahnya diriku. Faqala, tetapi Bilal mengatakan, wa tarabah, betapa beruntungnya diriku. Dalam keadaan yang sakit parah, mendekati ajal kematiannya, memanggil istrinya. Istrinya tidak tega melihat suaminya dalam keadaan yang sangat payah, mengatakan, betapa sedihnya diriku melihat suaminya yang seperti itu. Tetapi sebaliknya Bilal mengatakan, wa tarabah, sungguh betapa beruntungnya diriku. Ghadan, karena esok hari, alqa al-ahibbah, aku akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammadan, yakni Nabi Muhammad, wa sahbah, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ya, ini sahabat. Kematiannya adalah sebuah kebahagiaan karena dia yakin akan bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, bertemu dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita bisa tidak mengandai-andai seandainya nanti waktunya tiba kita dalam keadaan seperti itu, ya, artinya hidup di dunia ini tidaklah sempurna kebahagiaannya kecuali bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yurwa anna imra'atan qalat li Aisyah, kemudian diceritakan sesungguhnya ada seorang perempuan qalat berkata li Aisyah kepada Sayyidah Aisyah, putri Rasul, istri Rasul, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Wanita ini matur kepada Sayyidah Aisyah, intinya minta kepada Sayyidah Aisyah, permintaannya tidak tanggung-tanggung. Ikshifi li qabra Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ikshifi, bukakan kepadaku, ikshifi li, bukalah li untukku. Jadi minta kepada Sayyidah Aisyah untuk membuka kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuburnya Rasulullah. Ya, bukan menggali kuburnya, tetapi mihrab ataupun jadi makam itu ditutup, ya, tutupnya itu minta dibuka. Kenapa dibuka? Saking rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi makamnya Nabi dan Rasul itu adalah tempat di mana ketika meninggalnya. Maka makamnya Nabi itu adalah di kamarnya Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi sekarang yang kemarin berkesempatan atau sudah berkesempatan hijrah ke makam Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, ya, itu makam Nabi itu adalah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari makam Nabi menuju kepada pengimaman itu namanya Raudhah, ya, tempat yang mustajabah. Ya, semoga Allah izinkan kita untuk ziarah ke sana. Amin Allahumma amin. Wanita ini saking rindunya kepada Nabi Muhammad minta kepada Sayyidah Aisyah untuk dibukakan tutup daripada makamnya Nabi Muhammad. Fakasyafathu laha,
maka Sayyidah Aisyah kemudian membukakan untuk wanita tersebut, ya, fabakat. Ini juga menjadi dalil ziarah kubur. Ziarah itu mengunjungi, ya, menengok, melihat. Jadi wanita ini datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah, minta kepada beliau untuk membuka makamnya Nabi. Setelah makamnya Nabi dibuka, wanita itu mendekat. Fabakat, kemudian menangis, hatta matat radhiyallahu anha, sehingga wanita itu meninggal, ya, di area pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perilaku, ya, sahabat sahabiah, bagaimana kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelumnya sahabat Khalid ketika mau tidur menyebut-nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma akhraja ahlu Makkah Zaid bin al-Dathinah, ketika penduduk Makkah mengeluarkan Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu minal haram, ya, Zaid bin Dathinah dari tanah haram, dari Mekah, liyaktuluhu, untuk dieksekusi, untuk dibunuh. Jadi Zaid bin Dathinah ini adalah salah satu tawanan perang dari kaum muslimin yang kalah, kemudian ditahan oleh orang-orang kafir. Yaitu ceritanya ada permintaan dari Adol dan Qoroh untuk minta mengajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, minta izin untuk kembali ke Mekah, untuk mengajak kepada kaumnya kepada Islam, mengajak kaumnya, keluarganya untuk memeluk Islam. Maka Rasulullah mengizinkan, menunjuk Asim bin Thabit menjadi pemimpin, mengutus 10 sahabat pilihan untuk kembali ke Mekah, ya, menjemput keluarganya, menjemput kaumnya. Untuk apa? Diajak masuk Islam. Tetapi ternyata misi ini sudah diendus sebelumnya. Maka di tengah-tengah perjalanan mereka sudah diintai, kemudian diserang dari belakang oleh pasukan-pasukan ahli panah, ya, sampai jumlah 10 orang ini kemudian tertinggal hanya 2 orang, termasuk Asim bin Thabit sebagai pimpinan, itu juga syahid, ya, syahid. Yang tertinggal adalah Zain bin Azimah dan kemudian Hubab bin Ad. Nah, di sini Hadrus Syekh menukil kisah ketika Zaid bin Dathinah setelah ditawan oleh keluarganya Sufyan, ya, Abu Sufyan dan keluarganya, Bani Sufyan. Jadi 2 orang itu, Zaid bin Dathinah dan Hubab bin Ad, itu keduanya dijadikan budak dan diperjualbelikan. Zaid bin Dathinah dibeli oleh keluarganya Sufyan, tetapi karena tidak mau kembali kepada agama yang lama, ya, agama nenek moyangnya, yaitu kemusyrikan, maka kemudian tiba saatnya untuk dieksekusi. Jadi waktu itu, ya, pilihannya hidup atau mati. Diketara keluar dari tanah haram untuk dieksekusi. Qala Abu Sufyan mengatakan kepada Zaid bin Dathinah, "Angsadaqallahu ya Zaid." Ya. Aku bersumpah kepada Allah, wahai Zaid. Ya, jadi orang musyrik tetapi sumpahnya kepada Allah. Karena nama Allah
ini sebelumnya sudah dikenal. Cuman Allah sebagai Tuhan, ya, ini tidak diterima oleh orang-orang kafir. Ya Zaid, wahai Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanak yadribu unukahu wa anta fi ahlik. Abu Sufyan mengatakan kepada Zaid bin Thalinah dengan sebelumnya bersumpah, ya, apakah engkau suka anna Muhammadan al'an indana makanak, ya, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah itu sekarang dalam posisimu, menggantikan dirimu, sehingga bisa dipenggal kepalanya. Wa anta fi ahlik, sementara engkau bersama dengan keluargamu. Jadi orang sudah diikat, siap untuk dieksekusi, kemudian seolah-olah diberikan penawaran. Seandainya dirimu ditukar, ya, ditukar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira gimana? Jadi supaya yang mati biar Muhammad saja, jangan dirimu, ya, kumpul dengan keluarga. Ketika kita dikasih pilihan seperti itu, ya, kita menjunjung tinggi pimpinan kita, kita berperang sesuai dengan instruksi pimpinan kita. Ternyata kita tertawan, dieksekusi, dikasih pilihan, kira-kira lebih baik pimpinanmu yang dieksekusi atau dirimu? Ya, Zaid bin Thalinah diberikan penawaran seperti itu. Faqala Zaidun, kemudian Zaid bin Thalinah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma uhibbu anna Muhammadan al'an fi makanih alladhi huwa bihi tusibuhu syukah wa ana jalisun fi ahli. Demi Allah, aku sangat tidak senang, aku sangat tidak ridho apabila Nabi Muhammad saat ini di tempatnya sana, di Madinah sana, ya, itu terkena duri. Wa ana jalisun fi ahli, sementara aku duduk santai senang-senang dengan keluarga. Ini kecintaan seseorang kepada orang yang dia cintai. Jadi cinta itu tidak hanya urusan kebahagiaan, tetapi tidak relanya kita penderitaan menimpa kepada orang yang dicintai. Jangankan nyawa, Zaid bin Thalinah pun tidak rela ketika Nabi Muhammad tertusuk duri, ya, yakni annama asabani fi tariqihi minal mihnah lam yanqus li syai'an fi haqqihi minal mahabbah. Yang beliau maksudkan adalah apapun yang menimpa diriku fi tariqihi, di jalan Nabi Muhammad, memperjuangkan Nabi Muhammad, memperjuangkan risalah Nabi Muhammad, melaksanakan perintahnya Nabi Muhammad, apapun yang menimpaku, ya, yang kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal mihnah, diuji seperti apapun, lam yanqus li syai'an fi haqqihi minal mahabbah, maka tidak akan bisa mengurangi sedikit pun bagiku, ya, di dalam haknya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu qala Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Ya, ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat, annasa, manusia manapun, ya, ahadan, satupun orang, yuhibbu ahadan, yang mencintai seseorang, kahubbi ashabi Muhammadin, seperti cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammadan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi kecintaan Nabi Muhammad itu tidak bisa diukur, sudah tidak masuk akal, ya. Karena memang orang cinta itu adalah orang yang tidak mengindahkan akalnya,
Maka orang yang cinta itu kadang-kadang gila. Orang yang cinta itu kadang-kadang nekat. Orang yang cinta itu siap mengambil resiko. Orang yang cinta itu siap berkorban. Ya. Itu utuh ya, ketulusan daripada cinta, hakikat daripada cinta. Jadi sudah siap dieksekusi, ditanya, seandainya yang pada tempatmu itu adalah Muhammad, kemudian engkau berada di rumahmu bersama keluarga, bagaimana pendapatmu? Ya. Padahal kematian itu secara umum adalah sesuatu yang sangat tidak disenangi, ya, oleh kebanyakan manusia. Maka suatu ketika, ya, ini kisah pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dengan Abu Nawas. Ya, Abu Nawas ini penasihat Khalifah, seorang tokoh sufi tetapi terkenal dengan jenakanya. Suatu ketika memberikan kuis, ya, memberikan kuis. Perkara apakah yang paling tidak disukai? Ya, perkara apakah yang paling tidak disukai? Maka seluruh orang datang untuk menjawab. Ternyata enggak ada yang bisa menjawab. Termasuk Khalifah Harun ar-Rasyid pun tidak bisa menjawab. Ternyata setelah selesai, kunci jawabannya, perkara yang paling tidak disukai itu adalah kematian dan neraka. Perkara hak tetapi tidak dicintai, tidak disukai, yaitu kematian dan neraka. Jadi wal mauta haqqun wan naru haqqun. Kematian itu hak, neraka itu juga hak. Tetapi kita, ya, dimasukkan neraka tidak mau. Mati juga maunya tidak mau, ya. Tetapi generasi salafus saleh, khususnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang iman mereka sempurna, kecintaan mereka sempurna, kesungguhan mereka itu sempurna, ya. Kematian adalah sebuah wasilah kebahagiaan, karena dengan asbab kematian dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini, ya, Zaid bin Thalinah, tawanan perang dari kalangan kaum muslimin, ya, karena kalah perang. 10 orang melawan 100 orang kafir. Apalagi ditikam dari belakang, ya. Akhirnya 2 orang tersisa, Zaid bin Thalinah dan Hubab bin Ad, itu keduanya menjadi tawanan. Nah, kisah meninggalnya Zaid bin Thalinah seperti itu, ya. Sudah diarak keluar dari kota Mekah, kemudian siap untuk dieksekusi. Ditanya dulu, kalau engkau ditukar dengan Nabi Muhammad bagaimana? Ya, beliau mengatakan, jangankan ditukar, beliau di sana baik-baik saja, tertusuk duri dan aku ngerti, aku pun merasakan sakit. Dan aku tidak mungkin kumpul dengan keluarga sementara Rasulullah dalam keadaan sakit. Ya, ini, ya, semoga kita bisa mencontoh bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap memperjuangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga besok di yaumil qiyamah kita termasuk golongan umat yang dinaungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله أجمعين